Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Mulyani Putri, NPM 207002020. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang isolator dan juga bushing. Nah, untuk isolator, saya akan menjelaskan beberapa hal, diantaranya konstruksi dan juga jenis isolator, parameter geometris, bahan isolator, karakteristik elektrik, karakteristik mekanik, isolator terpolusi, dan juga distribusi tegangan pada isolator rantai. Lalu untuk bushing, saya akan menjelaskan tentang pemerataan distribusi tegangan pada bushing. Oke, langsung saja. Untuk isolator ini karena pada instalasi tegangan listrik itu banyak sekali konduktor yang perlu dipisahkan. Nah, kita itu memisahkan konduktor-konduktor itu menggunakan isolator. Nah, isolator tegangan tinggi khususnya dijumpai pada jaringan transmisi, distribusi hantaran udara, gardu induk, panel pembagi daya, terminal ujung kabel, dan juga PTT. Lalu untuk konstruksi dan juga jenis isolator hantaran udara, dalam segi pemasangan itu ada isolator pemasangan dalam dan juga isolator pemasangan luar. Nah, dalam segi bentuk isolator itu ada isolator silinder dan juga isolator piring. Nah, untuk transmisi tegangan tinggi, isolator piring ini biasanya dirangkai berbentuk rantai yang akan dilengkapi dengan tanduk busur untuk melindungi isolator dari tegangan lebih pada jaringan. Lalu dalam segi konstruksi, ada isolator gantung dan juga isolator pendukung. Nah, isolator pendukung ini terdiri dari isolator pin, pos, dan juga pin pos. Nah, untuk isolator pos ini digunakan untuk pemasangan dalam, antara lain sebagai penyangga rel daya pada panel tegangan menengah. Nah, isolator jenis ini tidak bersirip seperti jenis pin pos. Nanti saya akan menjelaskan tentang pin pos, karena isolator ini itu dirancang untuk pemasangan dalam, untuk di dalam ruangan. Lalu ada isolator pin. Nah, isolator pin ini digunakan untuk jaringan distribusi tegangan menengah yang dipasang pada palang tiang tanpa beban tekuk. Isolator ini juga biasanya digunakan untuk tiang yang mengalami beban tekuk, yang dimana dalam pemasangannya secara ganda pada palang ganda. Lalu pada isolator pin pos, nah isolator pin pos ini digunakan pada jaringan distribusi hantaran udara tegangan menengah dan dipasang pada tiang yang mengalami gaya tekuk. Lalu selanjutnya parameter geometris isolator. Nah, parameter geometris isolator ini terdiri dari jarak minimum antar sirip, perbandingan antara jarak spasi sirip dan juga rentangan sirip, lalu perbandingan antara jarak rambat dengan jarak bebas, lalu perbedaan antara dua jarak rentang sirip berurutan, lalu kemiringan sirip, lalu faktor jarak rambat, lalu yang terakhir juga ada faktor profil. Nah, untuk bahan isolator, karakteristik elektrik dan juga bahan mekanik dari suatu isolator itu tergantung pada konstruksi dan juga bahan yang digunakan. Untuk bahan dielektrik, isolator itu harus memiliki kekuatan dielektrik yang tinggi dan tidak dipengaruhi oleh kondisi sekitarnya. Umumnya isolator ini berbahan porselen. Nah, untuk karakteristik elektrik isolator, eh di sini kekuatan dielektrik suatu isolator dan juga nilai tegangan tertinggi isolator yang tidak menimbulkan lewat denyar. Ada 3 karakteristik isolator, yaitu yang pertama, tegangan lewat denyar bolak-balik pada keadaan kering. Yang kedua, tegangan lewat denyar bolak-balik dalam keadaan basah. Dan juga yang ketiga, karakteristik tegangan waktu impuls standar. Nah, lalu untuk karakteristik mekanik isolator ditandai dengan kekuatan mekanisnya, yakni beban mekanis terendah yang mengakibatkan isolator tersebut rusak. Untuk kekuatan mekanis isolator dinyatakan dalam 3 jenis pembebanan. Yang pertama itu kekuatan mekanis tarik, yang kedua kekuatan mekanis tekan, dan juga yang ketiga kekuatan mekanis tekuk. Selanjutnya itu ada isolator terpolusi. Isolator terpolusi ini terpengaruh oleh
polutan yang nantinya akan mempengaruhi juga terhadap kinerja isolator. Lalu penentuan jarak isolator juga, dan juga penentuan tingkat bobot polusi isolator. Nah, untuk distribusi tegangan pada isolator rantai, di sini yang pertama, jika beberapa isolator piring dirangkai menjadi isolator rantai, maka akan dijumpai 3 kelompok susunan konduktor dielektrik konduktor, yang masing-masing itu dibentuk oleh yang pertama kap isolator, dielektrik isolator dan juga fitting. Yang kedua itu kap isolator, udara dan juga menara. Dan yang ketiga itu kap isolator, udara dan juga konduktor tegangan tinggi. Yang kedua itu, susunan konduktor, isolator, dan konduktor merupakan susunan yang menyerupai kapasitor. Nah, oleh karena itu, distribusi tegangan itu tidak merata. Lalu untuk selanjutnya, tentang bushing. Bushing itu merupakan alat yang digunakan untuk mengikat padu antara konduktor tegangan tinggi pada peralatan yang dibumikan. Nah, bagian utama bushing adalah inti konduktor, eh, yang merupakan bahan elektrik yang terbuat dari logam. Nah, untuk tegangan AC 30 kV dibuat dari bahan porselen atau damar tuang. Sedangkan untuk bushing tegangan yang lebih tinggi sering digunakan isolator minyak trafo, gulungan hardboard atau soft paper. Lalu untuk pemerataan distribusi tegangan pada bushing ini, pemerataan tegangan di atas 60 kV biasanya dilengkapi dengan elektroda pemerata tipis. Dengan adanya elektroda pemerata tipis ini, kita seakan-akan terdapat beberapa kapasitor seri di antara inti-inti itu. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.